Malam itu, Istana Negara terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang rapat khusus yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang terpilih, Presiden Prabowo duduk di belakang meja kayu jati yang kokoh. Di hadapannya, berdiri dua sosok yang telah banyak menorehkan prestasi dalam operasi rahasia negara, Panglima Kopassus Korps Ratna dan Mayor Doni. Sorot mata Presiden tajam, penuh tekanan, seolah menyiratkan bahwa tugas yang akan mereka emban bukanlah misi biasa. Negara sedang dalam bahaya besar, suara Presiden berat, nyaris seperti geraman. 7 triliun rupiah lenyap dari sektor BBM. Uang itu seharusnya untuk rakyat, tapi sekarang menjadi santapan tikus-tikus berdasi. Kita tahu ada 4 dalang utama di balik ini, dan mereka bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Ratna dan Doni saling berpandangan. Mereka sudah terbiasa menghadapi misi berbahaya, tapi jika Presiden sendiri yang turun tangan, ini pasti lebih besar dari sekadar kasus korupsi biasa. "Siapa target kita, Pak?" tanya Doni, suaranya tegas meskipun ada sedikit ketegangan di dalamnya. Presiden menggeser beberapa dokumen ke tengah meja. Di sana, terdapat foto-foto 4 orang, Suryo Hartono, taipan minyak yang memiliki koneksi luas, Menteri Energi yang namanya sudah sering dikaitkan dengan skandal, seorang bankir licik yang bertugas mencuci uang haram, dan yang paling berbahaya, seorang jenderal aktif yang diduga melindungi jaringan mafia ini. Mereka punya uang, kekuasaan, dan pasukan. Jika kita bertindak gegabah, mereka akan menghilang seperti bayangan sebelum kita bisa menyentuhnya, Presiden melanjutkan. Ratna mengepalkan tangannya. "Kami butuh akses penuh, tanpa batasan. Kami akan bekerja dalam senyap, tapi jika saatnya tiba, kami akan menggulung mereka tanpa ampun." Presiden tersenyum tipis. "Kalian punya restu penuh dari saya. Tapi ingat, jika kalian tertangkap, negara tidak akan mengakui keterlibatan kalian." Sebuah keheningan menggantung di ruangan. Ratna dan Doni sudah paham konsekuensi dari setiap operasi rahasia. Ini bukan sekadar tugas, ini adalah peperangan melawan para pengkhianat negara. "Kalian mulai sekarang juga," perintah Presiden akhirnya. Begitu keluar dari istana, angin malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Ratna menatap langit gelap di atasnya, sementara Doni menyalakan rokok tanpa bicara. "Ini akan jadi perburuan yang panjang," gumamnya. Ratna hanya tersenyum dingin, "dan kita akan memastikan mereka semua jatuh." Malam itu, dua bayangan menghilang ke dalam gelap, membawa misi yang akan mengguncang fondasi kekuasaan di negeri ini. Ratna dan Doni melangkah keluar dari Istana Negara dengan pikiran yang penuh. Udara malam Jakarta terasa berat, seakan menandakan bahwa misi yang mereka emban bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat. Mereka langsung menuju markas operasi rahasia Kopassus, tempat tim intelijen terbaik sudah menunggu dengan data awal tentang aliran uang hasil korupsi BBM. Saat tiba, layar besar di ruangan briefing sudah menampilkan peta aliran dana yang bercabang-cabang ke berbagai rekening fiktif di luar negeri. Seorang analis keuangan Kopassus, Kapten Aryo, berdiri dan mulai menjelaskan. "Uang ini tidak hanya mengalir ke satu tempat. Kami telah melacak setidaknya 5 perusahaan cangkang yang berbasis di Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Pemilik utamanya adalah Suryo Hartono, orang yang selama ini dikenal sebagai taipan minyak sukses." Aryo mengetuk layar, menampilkan foto pria berkacamata dengan senyum licik. "Tapi kita tahu, dia bukan sekadar pengusaha. Dia perantara uang haram." Doni menghela napas panjang. "Berarti langkah pertama kita adalah menekan Suryo. Kalau dia bicara, kita bisa dapat jalan menuju dalang lainnya." Ratna mengangguk, matanya tajam. "Dan kita harus bergerak cepat. Begitu mereka sadar kita memburu mereka, mereka akan menghilangkan jejak. Tanpa menunggu lama, mereka membagi tugas." Doni bersama tim cyber Kopassus mulai menyusup ke sistem keuangan perusahaan Suryo, mencari celah yang bisa mereka manfaatkan. Sementara itu, Ratna memimpin operasi lapangan, mengawasi setiap pergerakan Suryo. Informasi terbaru menunjukkan bahwa pria itu akan menghadiri pesta eksklusif di sebuah hotel mewah di pusat kota. "Kita akan buat dia panik," ucap Ratna dingin. Malam itu, Ratna menyamar sebagai tamu VIP di acara pesta, mengenakan gaun hitam elegan yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang prajurit tempur. Dari kejauhan, ia melihat Suryo bercengkerama dengan pejabat-pejabat penting, tertawa tanpa beban. Ia tidak tahu bahwa saat ini, tim cyber Kopassus telah meretas salah satu rekening utamanya, mengosongkan dana dalam hitungan detik. Tiba-tiba,
Wajah Suryo berubah pucat. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya, memeriksa saldo rekening yang kini menunjukkan angka 0. Panik, ia berjalan tergesa-gesa menuju lift pribadi. Saat itulah Ratna bergerak, menyusulnya dengan langkah cepat. Saat lift terbuka, ia masuk bersamaan dengan Suryo. Hanya ada mereka berdua di dalam ruang sempit itu. "Pak Suryo," suara Ratna pelan, namun penuh tekanan. Suryo menoleh, matanya membelalak saat mengenali sosok Ratna. "Kak, kamu siapa?" Suaranya bergetar. Ratna tersenyum dingin. "Saya orang yang akan membuat hidupmu hancur, kecuali kamu mulai bicara." Suryo menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di luar lift, Doni sudah bersiap dengan timnya. Malam ini, permainan baru saja dimulai. Suryo Hartono berdiri kaku di dalam lift, wajahnya pucat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ratna tetap menatapnya dengan dingin, sementara lift terus naik ke lantai tertinggi hotel. Dalam kepanikannya, Suryo mencoba menekan tombol darurat, tapi dengan gerakan secepat kilat, Ratna menangkap tangannya dan mencengkeram pergelangannya erat. "Jangan buat aku kehilangan kesabaran," bisiknya tajam di telinga Suryo. Begitu lift berhenti, pintu terbuka ke lantai eksklusif hotel. Suryo mencoba berlari, tapi sebelum sempat keluar, Doni sudah berdiri di ambang pintu, menghadangnya dengan senyum dingin. "Mau kemana, Pak Suryo?" tanyanya santai. Suryo terperangkap. Ia mundur selangkah, keringat semakin mengalir di pelipisnya. "Kak, kalian ini siapa? Aku punya banyak pengawal di bawah." Suaranya penuh ancaman, tapi Ratna hanya menyeringai. "Kami bukan polisi. Kami bukan KPK. Kami Kopassus," ujar Doni, matanya menusuk dalam. "Dan kalau kami sudah turun tangan, artinya kamu tidak akan punya tempat untuk lari." Suryo menelan ludah. Ia tahu betul reputasi Kopassus. Ini bukan sekadar ancaman. Ia kini berhadapan dengan predator yang lebih ganas dari aparat manapun. Ratna mengambil ponsel dari dalam tasnya dan menunjukkan sesuatu. Layar menunjukkan saldo rekening yang baru saja dikosongkan. "Duitmu sudah kami bekukan. Semua transaksi kotormu sedang kami telanjangi. Sekarang, kau cuma punya dua pilihan," katanya sambil mendekat. "Bicara, atau hilang tanpa jejak." Suryo menggigit bibir, matanya melirik ke arah balkon kamar, seperti mempertimbangkan sesuatu. Doni langsung membaca gerak tubuhnya dan menarik Suryo ke tengah ruangan. "Jangan coba-coba bunuh diri, itu cuma akan mempercepat kejatuhanmu." Suryo tersentak, ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ia tak pernah menyangka akan sampai di titik ini. Akhirnya, tubuh Suryo merosot ke sofa, tangannya gemetar. "Baik, aku bicara," suaranya hampir seperti bisikan. "Tapi aku butuh perlindungan. Mereka tidak akan membiarkanku hidup kalau tahu aku berkhianat." Ratna dan Doni saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud Suryo, para dalang lain di balik kasus ini. Ratna berjongkok di depan Suryo, menatapnya tajam. "Kami bisa melindungimu, tapi kau harus kasih kami sesuatu yang besar. Nama, bukti, semua transaksi yang bisa menyeret mereka." Suryo mengangguk, masih gemetar. Ia lalu menarik napas dalam dan mulai berbicara. Satu persatu, nama-nama penting keluar dari mulutnya. Menteri Energi, seorang bankir ternama, dan seorang jenderal aktif. Mendengar nama terakhir, Doni mengepalkan tinjunya. "Brengsek, ini jauh lebih besar dari yang kita kira," geramnya. Ratna tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita pastikan mereka semua jatuh." Ini baru permulaan. Ruangan hotel terasa sunyi setelah pengakuan Suryo keluar dari mulutnya. Ratna dan Doni saling berpandangan, memahami bahwa permainan ini semakin berbahaya. Jenderal aktif yang disebut Suryo bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki akses ke militer, jaringan intelijen gelap, dan bisa saja mengetahui bahwa mereka sedang memburunya. "Kalau nama kita sudah bocor, kita yang akan diburu balik," ujar Doni pelan, tapi penuh kewaspadaan. Ratna menghela napas dan menatap Suryo tajam. "Kita harus bertindak cepat. Kau akan kita amankan di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun," katanya. Suryo menelan ludah, lalu mengangguk dengan pasrah. Ia tahu dirinya sudah tidak punya pilihan lain. Doni segera menghubungi tim Kopassus untuk menyiapkan ekstraksi. Namun, belum sempat ia berbicara lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari lantai bawah hotel. "Brengsek, mereka sudah tahu kita di sini." Doni mengumpat, langsung meraih pistolnya. Ratna bergerak cepat, menarik Suryo ke belakang sofa untuk berlindung.
Dari jendela, ia melihat sekelompok pria bersenjata naik dengan cepat melalui tangga darurat. "Kita harus keluar sekarang," seru Ratna. Doni mengangguk dan membuka jalur komunikasi dengan tim mereka. "Kami butuh evakuasi darurat, target sudah terdeteksi lawan." Suryo semakin gemetar. "Mereka datang untuk membunuhku, kan?" Suaranya bergetar ketakutan. Ratna menoleh dengan tatapan dingin. "Bukan hanya kamu, kami juga," jawabnya tegas. Ia lalu meraih sebuah granat flashbang dari pinggangnya, menyiapkan serangan kejutan. Begitu pintu kamar hotel didobrak, Ratna melempar granat ke arah musuh. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, diiringi teriakan kesakitan dari para penyerang yang kehilangan orientasi. Tanpa ragu, Ratna dan Doni melesat keluar. Doni menembak dua lawan yang masih mencoba mengangkat senjata, sementara Ratna menarik Suryo dengan cepat. Mereka harus mencapai lift layanan di ujung lorong sebelum musuh kembali sadar. Namun, baru beberapa langkah, suara tembakan beruntun terdengar dari bawah. "Sial, mereka sudah menutup akses keluar," teriak Doni. Ratna menggertakkan giginya. Ia lalu melihat ke arah jendela besar di ujung koridor. "Kita lompat," katanya tegas. Suryo langsung panik. "Gila, kita di lantai 30. Ratna tak menggubrisnya. Ia memecahkan kaca jendela dengan popor pistol dan mengeluarkan kabel grappling dari sabuknya. "Pegangan erat atau mati," ucapnya singkat. Tanpa pilihan lain, Suryo mengikuti instruksi. Dengan kecepatan tinggi, mereka turun melalui dinding hotel, hanya beberapa detik sebelum musuh menerobos kamar mereka. Begitu mencapai lantai bawah, tim Kopassus sudah menunggu dengan kendaraan taktis. Doni mendorong Suryo masuk, sementara Ratna memberi perintah cepat. "Kita harus lenyap sebelum mereka bisa melacak kita." Mesin meraung, dan mobil melesat pergi, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Malam ini, mereka selamat. Tapi satu hal yang jelas, musuh tahu mereka sedang diburu. Dan kini, perang bayangan telah dimulai. Mobil taktis Kopassus melaju kencang membelah jalanan Jakarta yang lengang. Di dalamnya, Suryo Hartono masih terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Ratna duduk di sampingnya, tetap waspada dengan senjata di tangan. Sementara itu, Doni yang berada di kursi depan terus berkomunikasi dengan markas. "Kami diserang di lokasi. Musuh punya akses ke informasi pergerakan kita. Pastikan tempat aman untuk target." Ratna melirik keluar jendela, matanya tajam menyapu setiap kendaraan di belakang mereka. "Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja," gumamnya. Benar saja, tak lama kemudian, dua SUV hitam muncul di belakang, melaju dengan kecepatan tinggi. "Kita dikuntit," ucapnya dingin. Doni menoleh ke arah sopir. "Siapkan manuver pengalihan," perintahnya. Sopir Kopassus langsung memahami kode itu. Dengan keahlian tinggi, ia memacu kendaraan ke arah jalan sempit, lalu tiba-tiba berbelok tajam ke sebuah gang kecil. Sementara itu, sebuah kendaraan umpan telah disiapkan untuk terus melaju ke arah yang berlawanan, membuat musuh mengejarnya. Suryo semakin panik. "Kalian mau bawa aku kemana? Mereka pasti tidak akan berhenti mengejarku," teriaknya. Ratna menarik kerah bajunya, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kalau kau tidak mau mati, tutup mulut dan ikuti instruksi kami." Suryo mengangguk ketakutan. Ia kini sadar bahwa Ratna dan Doni bukan orang yang bisa dia ajak tawar-menawar. Mobil akhirnya tiba di sebuah lokasi persembunyian rahasia Kopassus, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang terlihat seperti rumah biasa. Namun, di balik dindingnya, fasilitas pengamanan canggih telah dipasang. Begitu masuk, Suryo langsung dibawa ke ruang bawah tanah. "Kau akan tetap di sini sampai kami memastikan situasi aman," kata Doni. Ratna berjalan ke arah ruang kendali dan menghubungi Presiden. "Pak, mereka sudah mengetahui pergerakan kita. Ini berarti ada kebocoran di dalam sistem," lapornya. Presiden Prabowo terdiam sejenak di ujung telepon, lalu suaranya terdengar berat. "Itu berarti mereka lebih dalam dari yang kita duga. Jika ada jenderal aktif yang terlibat, mereka pasti punya akses ke intelijen negara." Ratna mengepalkan tinjunya. "Kami akan mencari cara untuk mengungkap siapa di dalam yang menjadi pengkhianat." Doni menambahkan, "Dan saat kita tahu siapa dia, kita pastikan dia tidak punya jalan untuk lari." Malam itu, di tempat persembunyian rahasia, Ratna dan Doni mulai menyusun strategi baru. Mereka tahu satu hal, perburuan ini belum selesai. Musuh mereka bukan hanya mafia korupsi, tapi juga pengkhianat dalam sistem pertahanan negara.
Dan kali ini, mereka tidak akan membiarkan satu pun lolos. Tanda pagar *** bab 6, pengkhianat di dalam sistem ***. Dini hari di markas rahasia Kopassus, Ratna dan Doni duduk di depan layar monitor, mengamati rekaman dari satelit dan kamera pengintai. Data terbaru menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan, pola pergerakan tim eksekutor yang menyerang mereka di hotel menunjukkan koordinasi militer yang rapi. Ini bukan sekadar preman bayaran, ujar Doni dengan nada serius. Ini operasi tingkat tinggi. Ratna mengangguk, matanya menelusuri file yang mereka dapatkan dari sistem internal. Ini hanya bisa berarti satu hal, katanya, suaranya penuh ketegangan. Jenderal yang terlibat dalam kasus ini bukan sekadar pelindung mafia korupsi. Dia masih aktif dan punya akses ke data operasional kita. Doni mengepalkan tangannya, berarti kita bukan hanya memburu mereka, kita juga sedang diawasi. Di ruangan lain, Suryo Hartono duduk dengan wajah penuh kecemasan. Ia tahu bahwa musuh tidak akan berhenti memburunya. Ratna masuk ke ruangan dan menatapnya dingin. Kau harus berikan kami sesuatu yang lebih besar. Jika mereka bisa menemukan kita secepat ini, berarti mereka tahu kita punya kau, katanya tajam. Suryo menelan ludah dan menghela napas panjang. Baik, aku akan beritahu kalian sesuatu yang selama ini kusimpan, katanya gemetar. Setiap transaksi besar yang dilakukan kelompok ini, ada satu tempat yang selalu mereka gunakan sebagai pusat kendali keuangan. Sebuah villa di puncak. Di sana, mereka bertemu, mengatur aliran uang, dan memastikan semua jejak bersih. Doni langsung menyalakan komputer dan mengakses peta udara. Setelah beberapa menit pencarian, ia menemukan villa yang dimaksud. Tempat ini milik seorang bankir bernama Agus Wibowo. Salah satu orang yang ada dalam daftar kita, ucapnya. Ratna mengangguk. Jika mereka berkumpul di sana, berarti kita punya kesempatan untuk menangkap mereka sekaligus. Namun, sebelum mereka bisa menyusun strategi lebih lanjut, alarm sistem keamanan markas berbunyi. Kamera pengawas menunjukkan sekelompok pria bersenjata bergerak cepat menuju rumah persembunyian mereka. Sial, mereka menemukan kita, seru Doni. Ratna langsung menarik Suryo berdiri. Kita keluar dari sini, sekarang. Tim Kopassus langsung bersiap. Ratna dan Doni membawa Suryo keluar melalui terowongan bawah tanah, sementara tim lain menghadang serangan musuh. Dentuman tembakan terdengar di atas mereka, tapi mereka terus berlari. Saat akhirnya keluar di sebuah titik aman, Ratna menatap langit malam dengan napas berat. Kita tidak bisa lagi bersembunyi, katanya dengan nada tegas. Doni mengangguk, matanya penuh amarah. Kalau begitu, kita bawa perang ini ke mereka. Malam itu, mereka memutuskan untuk membalikkan keadaan, bukan lagi sebagai pemburu yang bersembunyi, tapi sebagai eksekutor yang akan menjatuhkan para pengkhianat negara. Ratna dan Doni bersembunyi di balik rerimbunan pepohonan di dataran tinggi puncak. Malam itu dingin, tapi ketegangan yang menyelimuti mereka lebih menusuk daripada udara pegunungan. Di depan mereka, sebuah villa mewah berdiri megah dengan pencahayaan minim, dikelilingi oleh pagar tinggi dan penjagaan ketat. Ini adalah sarang para dalang korupsi BBM, dan malam ini, mereka akan menerobos masuk. Doni menempelkan teropong malam ke matanya. 4 penjaga di depan, 2 di balkon, dan 1 di menara pengawas. Mereka bukan sekadar petugas keamanan biasa, bisiknya. Ratna mengangguk. Pasukan bayaran. Jenderal pengkhianat itu pasti tidak mau mengambil risiko, balasnya. Suryo Hartono, yang berjongkok di belakang mereka, tampak ketakutan. Aku sudah membantumu, kan? Kalian bisa pergi tanpa aku, kan? Suaranya bergetar. Ratna menoleh tajam. Kau pikir kami bisa membiarkanmu kabur? Kau ini barang bukti hidup, desisnya dingin. Suryo menelan ludah, menyadari bahwa dirinya tak punya jalan keluar. Sementara itu, Doni menyiapkan alat peretas untuk membuka sistem keamanan villa. Aku akan matikan listrik selama 10 detik. Itu cukup untuk kita menerobos masuk tanpa terdeteksi, katanya. Saat listrik padam, Ratna dan Doni bergerak cepat. Dalam hitungan detik, mereka menyusup melewati pagar dan melumpuhkan 2 penjaga di gerbang tanpa suara. Begitu masuk ke dalam villa, mereka segera berlindung di balik tembok, mengintai pergerakan musuh di dalam. Dari jendela besar, mereka bisa melihat 3 pria berpakaian formal duduk di ruang utama, berbincang serius sambil menyesap anggur. Ratna mengenali salah satu dari mereka, Agus Wibowo, sang bankir. Di sebelahnya,
seorang pria berbadan tegap dengan seragam militer yang setengah terbuka. Ratna mencengkeram senjatanya lebih erat. "Itu dia, Jenderal Irawan," bisiknya. Doni menatapnya tajam. "Berarti kita sudah menemukan dalang utamanya," katanya dengan suara rendah, penuh ketegangan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah suara keras menggema dari belakang mereka. "Jangan bergerak." Ratna dan Doni sontak membalikkan badan, seorang pria bersenjata berdiri dengan senapan terarah ke mereka. Dalam sepersekian detik, Ratna melompat dan menyikut pria itu tepat di tenggorokan. Membuatnya terhuyung. Doni langsung merampas senjatanya dan menembak penjaga lain yang mulai mendekat. Keributan ini langsung menarik perhatian orang-orang di dalam villa. Alarm berbunyi, lampu darurat menyala, dan dalam sekejap, suara langkah kaki terdengar di seluruh penjuru. "Kita sudah ketahuan, kita harus buat ini cepat," seru Doni. Ratna menarik napas dalam dan menatap ruang utama villa, di mana Jenderal Irawan kini berdiri dengan ekspresi marah, sementara para pengawalnya mulai bersiap menembak. Malam itu, pertempuran di dalam villa pun pecah. Ratna dan Doni bukan lagi pemburu yang bersembunyi, mereka adalah eksekutor yang datang untuk menghabisi musuh negara. Tidak ada lagi jalan mundur. Perang bayangan ini harus diakhiri, dan hanya ada satu kemungkinan, mereka harus menang. Peluru berdesing di udara, menghantam dinding dan perabotan mewah villa. Ratna dan Doni berlindung di balik meja marmer besar, sementara para pengawal Jenderal Irawan bergerak cepat mengepung mereka. "Kita harus memisahkan mereka," teriak Doni sambil menembakkan pistolnya ke arah penjaga yang mencoba mendekat. Ratna mengangguk, lalu menarik 2 granat flashbang dari rompinya. "Tutup mata," serunya, lalu melemparkan granat ke tengah ruangan. Ledakan cahaya menyilaukan memenuhi villa, disusul teriakan para pengawal yang kehilangan orientasi. Tanpa membuang waktu, Ratna melompat keluar dari perlindungan dan menembak 2 musuh dengan tembakan presisi. Jenderal Irawan, yang berdiri di balkon atas, langsung mengambil radio komunikasinya. "Habisi mereka sekarang juga, jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup." Suaranya penuh amarah. Agus Wibowo, sang bankir, terlihat panik dan mulai berlari ke arah pintu belakang. "Aku harus pergi dari sini," desisnya, tapi Irawan menahan lengannya. "Kau tidak kemana-mana, kau bagian dari masalah ini." Sementara itu, Doni bergerak cepat menaiki tangga, menghindari hujan tembakan dari arah samping. Dengan keahlian tempur yang luar biasa, ia melumpuhkan 2 penjaga di jalurnya dan akhirnya tiba di balkon, tepat di hadapan Irawan. Jenderal korup itu menatapnya dengan penuh kebencian. "Beraninya kau mengkhianati atasanmu sendiri," teriaknya sambil mencabut pistolnya. Doni tak gentar. "Atasan, kau hanya sampah yang menjual negara." Ia langsung menendang pistol Irawan sebelum sempat ditembakkan, lalu menghantam wajahnya dengan bogem mentah. Pertarungan sengit pecah di balkon. Irawan, meski lebih tua, masih memiliki kekuatan militer yang terlatih. Tinju dan sikutan bertukar cepat di antara mereka, hingga akhirnya Doni berhasil mengunci lehernya dan membantingnya ke lantai. Di bawah, Ratna mengejar Agus Wibowo yang hampir mencapai pintu keluar. "Jangan bergerak," teriaknya, tapi sang bankir, dalam kepanikan, malah mencabut pistol kecil dari sakunya dan menembak sembarangan. Ratna dengan refleks menghindar, lalu melepaskan 1 tembakan ke lutut Agus. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh tersungkur. Dengan Irawan tak berdaya di lantai atas dan Agus Wibowo melolong kesakitan di bawah, perlawanan di villa akhirnya mereda. Para pengawal yang tersisa memilih melarikan diri atau menyerah. Ratna dan Doni saling berpandangan, napas mereka masih berat oleh adrenalin. "Kita berhasil," ujar Doni. Ratna mengangguk, tapi matanya masih penuh kewaspadaan. "Belum selesai. Kita harus bawa mereka ke Presiden Prabowo dan ungkap semuanya." Malam itu, villa yang selama ini menjadi pusat korupsi akhirnya runtuh. Tapi mereka tahu, pertarungan ini belum berakhir. Masih ada jaringan yang harus dihancurkan, dan musuh yang lebih besar mungkin masih bersembunyi dalam bayang-bayang. Dini hari, helikopter milik Kopassus mendarat di halaman Istana Negara. Ratna dan Doni turun dengan membawa 2 buronan besar, Jenderal Irawan yang babak belur dan Agus Wibowo yang masih meringis kesakitan akibat luka tembak di lututnya. Di bawah sorotan lampu istana, Presiden Prabowo sudah menunggu bersama para petinggi militer dan kepolisian. Wajahnya tegas, penuh ketegasan seorang pemimpin yang siap menindak pengkhianat negara. "Turunkan mereka,"
perintah Prabowo dengan suara berat. Ratna dan Doni mendorong kedua penjahat itu hingga mereka jatuh berlutut di hadapan sang presiden. Jenderal Irawan mendongak dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian pikir ini sudah berakhir? Kalian tidak tahu apa yang kalian lawan," geramnya. Prabowo mendekat, matanya menatap tajam seperti elang. "Kau pikir aku tidak tahu permainan busuk kalian? Uang 7 triliun yang kalian curi bukan sekadar angka, tapi darah rakyat yang kalian hianati." Suaranya bergema keras, membuat semua yang hadir terdiam. "Dan sekarang, aku pastikan kejahatan kalian dihukum seberat-beratnya." Agus Wibowo mulai menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. "Tolong, Pak, saya hanya ikut arus. Saya bisa kasih nama-nama lainnya. Saya akan bekerja sama," rengeknya. Ratna melangkah maju dan mencengkeram kerah jas mewahnya. "Sekarang kau bicara, setelah semua nyawa yang melayang karena kerakusan kalian." Suaranya dingin, membuat Agus semakin ketakutan. Doni menoleh ke Prabowo. "Pak, masih ada sisa jaringan mereka yang belum kita bersihkan. Kita harus menindak mereka sebelum mereka bergerak lagi." Prabowo mengangguk. "Jenderal Andika, pastikan mereka dikawal ketahanan militer dengan pengamanan maksimal. Tidak ada celah bagi mereka untuk melarikan diri," perintahnya. Saat Irawan dan Agus diseret pergi oleh pasukan Kopassus, Prabowo menatap Ratna dan Doni dengan bangga. "Kalian sudah melakukan tugas yang luar biasa. Tapi ingat, ini baru permulaan. Kita harus memburu semua pelaku lain sampai ke akar-akarnya," katanya tegas. Ratna dan Doni mengangguk serempak. "Kami siap melanjutkan, Pak." Malam itu, berita tentang tertangkapnya dalam korupsi BBM senilai 7 triliun mengguncang negeri. Publik marah, menuntut keadilan lebih jauh. Para pejabat korup lainnya mulai ketakutan, beberapa bahkan mencoba melarikan diri. Tapi mereka tidak akan bisa kabur. Ratna dan Doni sudah bersumpah untuk menyelesaikan tugas ini sampai tuntas. Di tengah hiruk-pikuk yang terjadi, Ratna menatap langit malam dengan mata penuh tekad. "Perang ini belum selesai," gumamnya. Doni berdiri di sampingnya, menatap ke kejauhan. "Dan kita akan pastikan setiap pengkhianat negara membayar lunas dengan nyawanya," tambahnya. Mereka tahu, ini bukan sekadar misi. Ini adalah perang untuk menyelamatkan kehormatan bangsa. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menandakan babak baru dalam perang melawan korupsi. Meskipun Jenderal Irawan dan Agus Wibowo sudah ditangkap, Ratna dan Doni tahu masih ada 2 dalang lainnya yang belum tersentuh, tokoh-tokoh yang lebih licik, yang pasti akan bergerak sebelum mereka ikut terseret. Pagi itu, informasi baru tiba. Sebuah operasi pencucian uang besar-besaran tengah berlangsung di sebuah lokasi rahasia di pelabuhan Tanjung Priok. Ratna membaca laporan itu dengan rahang mengatup. "Mereka mencoba menyelamatkan sisa uang haram mereka sebelum kita bisa menyentuhnya," katanya dengan nada tajam. Doni meletakkan senjatanya di atas meja. "Kalau begitu, kita pastikan mereka tidak berhasil." Presiden Prabowo langsung memberikan wewenang penuh kepada tim Kopassus untuk bertindak. Tanpa membuang waktu, Ratna dan Doni memimpin operasi ke pelabuhan. Di sana, suasana masih sepi, hanya beberapa kapal kargo yang bersandar. Namun, dari balik kontainer, mereka bisa melihat aktivitas mencurigakan. Sekelompok pria bersenjata mengawasi proses pemindahan kotak-kotak berisi uang hasil korupsi. Doni memberi isyarat. 5 orang bersenjata di sisi kiri, 3 di atas kren, dan 2 di kapal cepat. Mereka bersiap melarikan diri. Ratna mengaktifkan komunikasinya. "Semua tim, posisi siap. Kita hentikan mereka di tempat." Dalam hitungan detik, tim Kopassus langsung bergerak, menyergap dari berbagai arah. Baku tembak pecah. Para penjaga koruptor panik dan berusaha melawan, tapi keahlian Ratna dan Doni jauh di atas mereka. Dalam waktu singkat, sebagian besar musuh berhasil dilumpuhkan. Namun, 2 target utama mereka, pengusaha hitam Sandi Wijaya dan mantan pejabat tinggi pemerintah Arman Syahputra, berhasil melompat ke kapal cepat dan mencoba melarikan diri. Ratna segera mengambil langkah nekat. Tanpa ragu, ia melompat dari dermaga ke kapal yang melaju, bergelantungan di sisi kapal sebelum akhirnya menarik diri ke atas dek. Arman menoleh dengan wajah pucat, mencoba menodongkan pistol, tapi Ratna lebih cepat. Satu pukulan keras mendarat di wajah pria tua itu, membuatnya terhuyung dan jatuh pingsan. Sementara itu, Doni membidik Sandi Wijaya yang berusaha menyetir kapal. "Jangan bergerak," teriaknya. Namun, Sandi malah menarik pisau dan menyerang.
Pertarungan jarak dekat terjadi. Sandi adalah petarung jalanan yang kejam, tapi Doni adalah seorang Kopassus. Dalam hitungan detik, satu tendangan keras menghantam dada Sandi, membuatnya terjatuh ke air. Dengan tertangkapnya dua pengkhianat terakhir, operasi ini resmi berakhir. Saat helikopter Kopassus datang untuk menjemput mereka, Ratna dan Doni duduk di tepi dermaga, menatap matahari yang mulai naik. Akhirnya selesai, gumam Ratna. Doni tersenyum kecil. Untuk sekarang. Tapi kita tahu, perang ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Di Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan lengkap. Dengan suara lantang, ia mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa keadilan telah ditegakkan. Korupsi senilai 7 triliun telah dibongkar, dan semua dalangnya telah ditangkap. Tapi lebih dari itu, ia berjanji bahwa perang melawan pengkhianat bangsa akan terus berlanjut, dan Ratna serta Doni akan selalu berada di garis depan perjuangan.